Tadi sudah dijelaskan data-data yang ada dan kita semakin optimis karena datanya semakin baik, tetapi juga kita harus tetap waspada. Saya ingin mengulang lagi, Indonesia adalah bangsa yang besar dan berjaya dengan gotong royong, dengan kekompakan, dengan solidaritas. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia mengalahkan wabah COVID-19 di tanah air. Meski demikian, Presiden meminta masyarakat Indonesia untuk tetap waspada. Menurut Presiden, Indonesia bisa mengalahkan penularan virus corona dengan semangat gotong royong dan kekompakan, serta solidaritas antar masyarakat sebagai modal utama. Presiden mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu bersama dan saling menjaga, juga selalu bersatu untuk mencegah penularan wabah virus corona. Presiden menjelaskan optimisme Indonesia dalam mencegah penularan pandemi corona ditentukan juga oleh ketersediaan data yang valid melalui pembentukan sistem informasi yang terintegrasi dengan nama Bersatu Lawan COVID atau BLC. Sistem ini menjadi navigasi bagi negara dalam memahami perkembangan COVID-19 yang sangat dinamis setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan. Presiden kembali mengingatkan semua pihak mematuhi protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona. Kepatuhan publik mengikuti protokol kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya selalu menggunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak yang aman, dan menghindari kerumunan. Lalu, bisakah Indonesia mengalahkan COVID-19? Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, Indonesia bisa kalahkan COVID-19. Itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita telah terhubung melalui fasilitas Zoom dengan Dr. Erlina Burhan, tim pakar gugus tugas COVID-19. Dan seperti biasa, Anda pemirsa di rumah dapat berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya sapa dulu narasumber saya, Bu Erlina. Dr. Erlina, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih telah bersama kami pagi ini, Bu Erlina. Seberapa optimis Anda bahwa kita bisa mengalahkan COVID-19? Ya, kita harus optimis semuanya ya, karena pandemi ini dikatakan oleh WHO kan tidak akan segera berakhir. Nah, tentu saja karena melihat ini kita nggak boleh menyerah dong, karena kehidupan harus berjalan terus dan segala sesuatunya harus seimbang. Jadi harus ada adaptasi, harus ada antisipasi supaya kehidupan kita jalan terus. Kita sudah merasakan 3 bulan ini di rumah saja, dan itu mungkin banyak pengaruhnya untuk pekerjaan, ekonomi juga turun, dan ini juga tidak baik. Jadi tapi salah sektor satu kesehatan dan ekonomi itu harus seimbang. Salah satu kejenuhan, Bu Erlina, setelah 3 bulan di rumah saja, meskipun banyak juga yang nekat, akhirnya kemarin puncaknya hari Minggu di CFD ada 40.000 orang berkumpul di situ. Dan itu datang dari Tangerang Selatan, dari Depok, dari Bekasi. Itu sangat disayangkan begitu. Optimis saja rasanya tidak cukup, tapi indikator apa yang bisa membuat Anda yakin bahwa kita bisa mengalahkan COVID-19 sebelum ada atau ditemukannya vaksin? Optimis itu kan sesuatu yang positif ya. Namun juga positif ini harus ada ikhtiar. Jangan hanya percaya bahwa ini akan berlalu, tapi ada ikhtiar dari kita untuk menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Dan salah satu faktor keberhasilan untuk kita akan bisa adaptasi kebiasaan baru atau new normal itu adalah bahwa masyarakat semuanya teredukasi secara masif dan berperan serta untuk melaksanakan upaya pencegahan dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kalau ini tidak terjadi, nah contohnya di Car Free Day, orang rame, itu kan interaksi antar manusia. Saya selalu mengatakan interaksi yang dekat antar manusia ini adalah salah satu sumber penularan. Ya, jadi saya juga minta kepada masyarakat, ayo dong kita sama-sama optimis, kita sudah jenuh, kita sama-sama menderita, kita ingin kehidupan kita lebih bagus, ingin kesehatan lebih bagus, ingin ekonomi juga menggeliat, ingin kehidupan sosial juga. Apa yang harus ditingkatkan, Bu Erlina, dalam mengedukasi masyarakat? Anda sebagai salah satu tim pakar dari gugus tugas COVID-19 begitu. Dari Maret selalu ada edukasi. Presiden selalu mengatakan bahwa setidaknya ada trifecta, ada 3 hal. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan begitu. Tapi rupanya dengan 3 langkah yang simpel ini
masyarakat masih saja malas pakai masker. Puncaknya kemarin CFD oke, tapi kemarin demo di depan DPR itu banyak demonstran yang tidak juga memakai masker dan mengindahkan jaga jarak. Jadi edukasi apa yang harus ditingkatkan untuk masyarakat? Ya, jadi masyarakat Indonesia itu kan memang bervariasi. Ada kelompok yang kalau diberikan edukasi lalu mereka mengerti dan mengimplementasikannya. Tapi ada juga yang mendengarkan tetapi mungkin tidak mengerti atau kalaupun mengerti abai. Nah, inilah juga fungsi dari pemerintah untuk menjaga agar implementasi ini terjadi dengan cara bukan saja berkomunikasi tapi juga ada di lapangan memastikan bahwa masyarakat menjalankannya. Biasanya kalau ada pengawasan, ada monitoring, kemudian masyarakat lama-lama kemudian akan terbiasa. Contohnya pakai helm. Dulu orang nggak suka pakai helm, tapi kemudian ada polisi yang menyetop orang nggak pakai helm, ayo pakai helm. Dan itu perlu waktu. Sekarang semua orang otomatis sudah pakai helm. Itu mungkin sama dengan masker, cuci tangan dan lain-lain, jaga jarak juga. Apakah ini juga yang Anda di tim pakar gugus tugas begitu diharapkan juga bahwa sekarang pakai masker sepertinya sudah lumrah, bahkan kalau berpapasan dengan orang, dengan teman yang satu kantor pun tidak memakai masker, kita bisa saling mengingatkan dan sepertinya janggal gitu melihat orang di sekitar kita yang tidak pakai masker. Salah satu pakar epidemiologi di Universitas Indonesia menyarankan bahwa untuk PSBB di Jakarta yang sudah dilonggarkan ini diusulkan satu hal, yaitu penggunaan face shield atau face mask. Apakah Anda melihat hal itu memang sekarang penting juga untuk menuju kenormalan baru? Ya, kalau pakai face shield, masker saja masih susah, apalagi pakai face shield yang itu lebih kelihatan lebih aneh lebih berat dibandingkan hanya pakai masker. Jadi saya kira pakai masker saja dulu. Kalau pakai masker sudah oke, ya barangkali pakai face shield itu di tempat-tempat tertentu, bukan di masyarakat. Sekarang wabah belum terkendali. Konsekuensi untuk Jakarta utamanya yang masih merah begitu ya, masih tinggi peningkatan kasusnya, yang sudah melonggarkan PSBB ketika ada 6 kriteria dari organisasi yang ditentukan WHO begitu tidak digunakan begitu. Artinya PSBB ini dilonggarkan ketika kasus kita masih terus naik, bahkan setiap hari sekarang kasusnya bertambah 1.000 lebih begitu. Saya boleh komentar sedikitnya tentang kasus yang bertambah. Kan sehubungan dengan kita harus optimis, itu juga sebetulnya optimisme melihat, bagi saya ya, melihat kasus yang makin banyak, saya melihatnya dari sisi positif bahwa kemampuan laboratorium kita sudah bagus. Itu satu hal. Kedua, kemampuan tracing dari petugas kesehatan juga oke, sehingga didapatkanlah kasus-kasus yang tadinya tidak terdeteksi menjadi terdeteksi, dan itu mungkin menggembirakan, dideteksi secara dini. Nah, ini apa yang katakan menggembirakan? Karena diuji ditemukan dengan lebih dini, maka gejala klinisnya pun ringan. Dan kita semua tahu kalau ringan kan kesembuhannya bagus sekali, artinya sembuh cepat dan bahkan mungkin hampir 100% yang ringan ini sembuh. Baik, Anda ingin mengatakan Bu Erlina bahwa sekarang kemampuan pengetesan kita yang 10.000 hingga 15.000 spesimen per hari, meskipun targetnya 20.000, ini sudah optimal untuk dilakukan? Ya, kan sudah kejadian, dan karena itu dilakukan dengan optimal, artinya dulu kan kita masih 5.000, makanya kasusnya sedikit. Sekarang sudah di atas 10.000. Wajar dong kasusnya ditemukan banyak, tapi itu lagi, kalau ditemukan kasus harus terus dicari kontaknya siapa saja. Dengan demikian makin orang bisa terdeteksi dan harus kemudian diikuti dengan penanganan. Apakah isolasi mandiri, apakah itu kemudian perlu pengobatan dan lain-lain. Jadi optimismenya di situ. Ditemukan kasus lebih banyak dan kemudian deteksi secara dini sehingga optimis bahwa kesembuhannya besar. Deteksi secara dini itu bisa saya artikan maksudnya melakukan rapid test selain PCR dan RT-PCR? Bukan. Deteksi dini yang saya maksud adalah bahwa begitu ada yang positif, kemudian dicari kontaknya. Dicari kontak sekitarnya yang
dia Tracing. berinteraksi 14 hari yang lalu, sehingga kemudian ditemukanlah orang-orang yang bahkan mungkin belum bergejala. Baik. Atau kalaupun bergejala ringan-ringan saja. Baik. Itu yang saya maksud. Salah satu Jadi caranya tracing, betul. Tracingnya udah bagus. Ya, salah satu cara untuk menuju tracing tadi, Bu Dokter, adalah rapid test. Tapi apakah ini juga masih selain dua metode yang kita lakukan, PCR dan juga RT-PCR, rapid test masih juga dilakukan, masih disarankan untuk dilakukan meskipun sejak April WHO tidak menyarankan rapid test? Ya, saya juga sebetulnya karena saya dokter, saya orang rumah sakit ya. Saya termasuk orang yang tidak menganjurkan rapid test dipakai untuk diagnosis. Akan tetapi untuk melihat, mensurvei masyarakat, itu bisa dilakukan rapid test ini. Jadi indikasinya lebih ke arah serosurveillance. Karena Anda di gugus tugas dan rapid test masih dilakukan, Bu Erlina, apa alasannya? Kalau WHO kan untuk keperluan penelitian saja, sebenarnya rapid test itu bukan untuk mengonfirmasi kasus positif atau negatif COVID-19 begitu. Sebenarnya apa alasan mendasarnya kita masih melakukan rapid test? Iya, sebetulnya karena walaupun PCR itu sudah lebih banyak, tapi masih belum merata. Dan karena belum merata, perlu waktu yang lebih yang tidak cukup cepat. Jadi perlu waktu yang lumayan lama untuk mendapatkan hasilnya. Jadi untuk saat ini rapid test dipakai untuk lebih ke arah penyaringan begitu. Untuk deteksi bukan, dini? belum deteksi dini, masih menyaring. Karena deteksi itu masih PCR. Oh baik, untuk mengenali saja bahwa ini reaktif atau tidak, ini ada kemungkinan positif atau tidak. Untuk menyaring lah istilahnya. Baik, baik. Presiden mengatakan kemarin dalam pidatonya bersatu lawan COVID atau BLC itu merupakan sistem navigasi yang segera akan diperkenalkan begitu. Sistem itu nanti akan mengetahui kabupaten, kota, provinsi yang harus diwaspadai begitu. Ada perubahan warna di situ. Saya ingin tahu teknisnya seperti apa BLC ini nanti diterapkan, Bu Erlina. Tapi kita jeda dulu sesaat, pemirsa, kami kembali usai jeda.